banyak di luar sana yang taunya lansia itu ya pasti kehidupannya udah tinggal melanjutkan nih kegiatan-kegiatan mereka, melanjutkan kegiatan di rumah, hanya misalnya nonton TV, duduk-duduk, atau misalnya hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya apakah konsep lansia seperti itu nih yang mau kita bahas atau ada yang lain nih dokter? Seiring bertambahnya usia, banyak masalah atau banyak kerentanan yang bisa terjadi pada para lansia. Baik itu masalah dalam hal kesehatan fisik ataupun masalah dalam hal kesehatan mental. Penyakit degeneratif, kurangnya aktivitas, kemudian rasa kesepian ternyata dapat menurunkan kualitas hidup dari para lansia. Namun, ternyata ada banyak hal nih yang bisa dilakukan, baik dengan pola hidup yang sehat, dengan aktivitas yang cukup, dan juga dukungan sosial yang sangat baik. Itu semua dapat mendukung untuk meningkatkan kualitas hidup dari para lansia, membuat para lansia ini sehat dan juga bahagia. Dalam podcast Ruang Sehat hari ini bersama dengan saya Dr. Livia, kita sama-sama akan membahas dan juga memberikan informasi bagaimana para lansia ini bisa menjalani kehidupan yang sehat, bahagia, dan juga berkualitas. Bersama dengan saya hari ini ada seorang narasumber, seorang dokter spesialis penyakit dalam, dengan Dr. Max, spesialis penyakit dalam. Selamat sore, Ya, dokter. sore Dokter Livia. Bagaimana dokter, hari ini baru selesai poli ya dokter? Yes, ya polinya biasa ramai, pasien bisa terlayani. Tapi yang luar biasa memang di sini banyak sekali pasien yang umurnya di atas 60 tahun, tapi mereka masih bisa jalan sendiri, masih bisa masuk ke ruang praktek, ngobrol-ngobrol, diperiksa dengan baik. Luar biasa memang. Oh, ternyata berarti di sini banyak ya pasien lansianya ya yang mereka mau memeriksakan diri buat kesehatan mereka gitu ya dokter. Ya, Ya, terus kalau banyak di luar sana yang taunya lansia itu ya pasti kehidupannya udah tinggal melanjutkan nih kegiatan-kegiatan mereka, melanjutkan kegiatan di rumah, hanya misalnya nonton TV, duduk-duduk, atau misalnya hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya apakah konsep lansia seperti itu nih yang mau kita bahas atau ada yang lain nih dokter? ya betul. Kalau zaman dulu mungkin, kalau lihat kakek nenek kita sudah bisa bungkuk posisinya, badannya bungkuk, atau mungkin jalannya pelan-pelan, ya. Mungkin sudah tidak bisa apa-apa, harus dibantu, itu kayaknya wajar. Oh, itu sudah tua ya. Ternyata sekarang kita harus mulai merubah nih konsepnya, bahwa menua itu boleh, tetapi harus tetap mandiri, harus tetap sehat. Ya, jadi kalau boleh orang tambah tua, tapi badannya harus tetap fit. Gitu, Oh, berarti ya. ada nih ternyata bagaimana kita bisa menjaga lansia itu bisa mandiri bahkan tetap sehat. Ya. Nah, ada nggak sih tipsnya dokter supaya kita bisa tahu sama-sama bagaimana kita bisa menjadi atau saat ini yang sudah lansia bisa memiliki kehidupan yang demikian? Ya, betul. Tipsnya adalah kita mau belajar tentang tips bahagia pada lansia. Ya. Oh, tips bahagia. Bahagia ini berarti singkatan kah atau ada pengertiannya tersendiri atau gimana dokter? Betul ya. Jadi bahagia ini seperti yang kita semua sudah tahu, berarti harus punya perasaan bahagia, senang, bersuka cita, ya, harus menikmati hidup, ya. Tapi bahagia ada singkatannya. Oh, boleh dikasih tahu kak Nah, dokter? oke, nanti kita mau bagikan sama para sahabat serukam ya, Eh, semuanya. Bahagia itu adalah singkatan BAHAGIA. Oke. B yang pertama itu adalah berat badan berlebih harus dihindari. Kemudian A yaitu atur makan dengan pola gizi seimbang. Kemudian H ya, hindari faktor resiko penyakit yang tidak menular. Ya. Kemudian A berikutnya, agar terus berguna harus melakukan kegiatan yang positif. Lansia harus berdampak untuk masyarakat. Kemudian G, gerak badannya harus dijaga. Ya. Kemudian I, iman, kelola, stres, dan spiritualnya harus dijaga baik. Ya. Kemudian yang terakhir, tapi yang paling penting, A, awasi tubuhnya dengan pemeriksaan kesehatan berkala. Gitu. oh, jadi bahagia ini adalah 7 singkatan dari masing-masing hurufnya. Bolehkah dok kalau kita bahas satu persatu supaya kita bisa tahu lebih dalam bagaimana sih supaya kita bisa menjalankan 7 tips ini? Ya, Kita betul. mulai dari yang pertama.
Yang B pertama ya para sobat serukam, yaitu berat badan berlebihan dihindari. Nah, jadi pertanyaannya, memangnya bagaimana sih para lansia ini bisa tetap menjaga berat badan ideal? Kan kebanyakan para lansia itu entah dia terlalu kurus atau bahkan ada yang misalnya terlalu gemuk. Nah, gimana sih dok supaya berat badan ini tetap dipertahankan dalam keadaan yang ideal? Nah, betul Dokter Livia. Jadi berat badan yang kurang itu salah juga karena akan meningkatkan faktor resiko osteoporosis, kelompok tulang, malnutrisi, kekurangan gizi. Jadi itu tidak boleh. Ya. Atau berat badannya malah berlebihan dok, overweight, obesitas. Itu akhirnya nanti malah pasiennya jadi gampang terserang penyakit-penyakit yang tidak menular tadi. Sakit jantung, darah tinggi, sakit gula darah, ya. Jadi berat badannya harus ideal sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT, atau sederhananya begini, tinggi badannya berapa dikurangi 100 gitu. Tingginya 155, berat idealnya berapa dok? 155 ya, jadi dijaga di berat ideal ya. Berarti memang dijaga berat badan ideal tadi ya, tips paling mudahnya tinggi badan Dikurangi dikurangin 100. 100 menjadi berat badan ideal dari orang gitu ya. Iya, itu Oke. cara gampangnya lah Oh, begitu cara ya. gampangnya. Oke, itu kan dari B yang pertama. Ternyata yang pertama gitu ya, BA itu berhubungan dengan B, yaitu berat badan berlebih harus dihindari dengan atur makan dengan gizi seimbang. Kira-kira bagaimana sih para lansia ini bisa menjaga supaya makanan yang mereka konsumsi ini tetap dalam gizi yang seimbang? Kayak misalnya dulu kan kita taunya konsep dari kecil 4 sehat 5 sempurna, itu zaman saya kecil sih dokter, belajarnya taunya 4 sehat 5 sempurna ya kan, terus mulai beralih ke isi piringku gitu, atau ternyata sekarang kalau untuk lansia gizi seimbang yang baik itu seperti apa dokter? Iya betul, jadi itu memang lebih akuratnya harus konsultasi dengan dokter penyakit dalam atau dokter gizi. Ya itu kalau mau akurat. Tapi sederhananya bagaimana? Nah kita bagikan yang sederhana. Atur makan dengan gizi seimbang itu tetap yang dipakai seperti pola piringku ya. Piring satu lingkaran dibagi menjadi setengah piring itu isinya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi setiap kali makan harus banyak sayur, harus banyak buah-buahan, terutama buah yang tidak manis ya. Jadi jangan pakai buahnya yang manis seperti durian, itu harusnya dihindari ya. Kemudian porsi lauknya atau proteinnya itu seperempat. Seperempat gimana dok? Piringnya besar kecil beda. Nah cara gampangnya seperempat begini. Lauknya harus dua macam ya. Kalau misalnya ada ikan, ikan panggang, ikan goreng, ikan kukus begitu, harus ada tambahan tahu tempe atau telur ya gitu. Itu lauknya harus dua macam satu kali makan ya. Atau dan nasinya yang paling sedikit itu nasinya di seperempat sisanya. Jadi nasi itu paling gampang ya mungkin ukurannya satu kepalan tangan lah. Atau kalau bisa juga diganti dengan ubi, kentang, ukurannya juga sekitar satu kepalan tangan. Ya jadi makan nasinya tidak boleh terlalu banyak, proteinnya harus cukup, sayurnya harus banyak. Nah ini harus diubah karena orang di Indonesia itu favoritnya adalah banyak makan nasi dan ternyata itu kurang baik ya untuk lansia. Tapi bagaimana kalau lansianya ternyata berat badannya kurang atau berat badannya sudah berlebih? Gizinya harus diatur ya. Nanti untuk konsultasi lebih lanjut itu harus bertemu dengan dokter gizi atau dengan dokter penyakit dalam. Ya. Oke, berarti simpelnya atau mudahnya berdasarkan isi piringku paling banyak sayur, kemudian sisanya untuk nasi sedikit, satu kepal, dan protein 2 jenis, baik itu protein hewani ataupun protein nabati gitu ya dokter. Betul. Tapi kalau berat badan para lansia ini terlalu kurus yang benar-benar tulang atau misalnya yang terlalu berlebih, bisa dikonsultasikan setiap individu masing-masing berbeda gitu ya Betul. dokter. Ya. Oke, berarti itu tips yang kedua. Yang ketiga, kita akan masuk ke H, hindari faktor resiko penyakit tidak menular. Tadi dokter sempat bahas nih, penyakit tidak menular itu ternyata ada beberapa jenis penyakit. Boleh disebutkan lagi dokter, penyakitnya apa aja? Ya, ya penyakit itu ada yang menular, ada yang tidak menular ya. Sederhananya yang menular batuk pilek, cacar air itu menular, jelas ya bisa menular. Tapi kalau penyakit yang lain seperti sakit jantung, sakit ginjal, darah tinggi, kencing manis, kan nggak mungkin dong tertular ya. Masa ketularan darah tinggi dari tetangga ya, enggak jelas ya. Tapi ternyata karena
populasi di Indonesia itu semakin bertambah tua, ya, kualitas hidupnya semakin meningkat, ternyata itu juga diiringi dengan peningkatan penyakit tidak menular. Jadi kita harus hati-hati dengan faktor resiko penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, darah tinggi, kencing manis, ya. Jadi kita harus jaga dengan gerak badan berlebih, ya, jaga pola makan, ya. Terus harus check up berkala. Kalau memang ada penyakit yang seperti saya sebut tadi, sebaiknya konsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat untuk dapat penanganan yang lebih baik. Ya. Oke, berarti penyakit tidak menular bisa dicatat ya, para sobat serukam, ada darah tinggi, sakit gula, penyakit jantung, penyakit ginjal, pokoknya semua penyakit yang tidak disebabkan oleh penularan gitu. Nah, tapi faktor resikonya apa aja sih dokter kalau misalnya mereka ini bukan penyakit tidak menular, kita bisa dapatnya itu karena apa dan bagaimana cara kita menghindarinya? Betul. Faktor resikonya tadi ada faktor resiko yang ya tidak bisa dimodifikasi, ya, kayak jenis kelamin, usia, itu kita nggak bisa menghindar. Semakin hari kita makin bertambah tua. Kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi ada juga penyakit-penyakit yang tergantung faktor resiko, ya, seperti gangguan hormon, ya, gangguan tiroid, ya, itu biasanya lebih banyak pada perempuan, gitu ya. Ya, itu tidak bisa dihindari. Yang bisa adalah faktor resikonya kita harus cek up berkala kalau memang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh kita. Tapi ada faktor resiko yang bisa dihindari. Contohnya adalah pola makan. Pola makan yang tidak sehat, sering makan fast food, sering makan makanan dengan kadar garam tinggi, kadar gula tinggi, ya, itu harusnya bisa dihindari. Karena kalau misalnya dilanjutkan, itu akan memicu pasiennya jadi punya banyak penyakit-penyakit yang tidak menular tadi. Ya. Kemudian selain pola makan, bisa juga sedentary lifestyle, yaitu adalah aktivitas sehari-hari yang sering di rumah, baring, duduk, cuma nonton TV. Nah, itu harus dihindari. Kenapa? Karena ternyata itu juga berkontribusi nanti pasien menjadi obesitas, ya. Lalu setelah itu akan memicu terjadinya gejala sakit jantung, darah tinggi, jadi nanti itu akan menimbulkan komplikasi penyakit yang bermacam-macam, gitu, ya. Kemudian faktor resiko yang lain yang harus dihindari adalah merokok, ya. Harus dihindari merokok ataupun berkumpul dengan orang-orang yang merokok, karena ada juga namanya third party smoker. Jadi orang yang tidak merokok tapi banyak terpapar asap rokok, itu dia juga bisa mendapat penyakit yang sama dengan para perokok. Paru-parunya bisa terganggu, ya. Selain itu minum alkohol itu ya harus dihindari. Kenapa? Ya karena alkohol bisa menimbulkan kerusakan terutama pada liver dan ginjal kita. Jadi kalau banyak minum alkohol, resikonya ya nanti bisa terjadi gangguan liver, gangguan ginjal pada usia tua. Ya, itu harus dihindari faktor resikonya. Begitu, Dr. Livia. Oke, berarti kalau dirangkum ada 4 hal. Yang pertama, hindari atau kurangi makanan tinggi garam dan juga tinggi gula atau makanan cepat saji. Kita kasih contoh ya, misalnya kayak sosis itu juga termasuk ya, Ya, dokter, betul. nugget. Ya, Ya, betul. lebih baik makan makanan yang segar aja gitu ya, ayam Yes. dipotong, digoreng, atau misalnya ayam direbus gitu ya dok ya. Ya, jadi ada namanya real food, ada Ada namanya ya, fast food. Kita harus memilih real food. Real food adalah makanan asli yang menyerupai bentuknya waktu dia masih hidup atau mentah. Begitulah prinsipnya. Betul. Terus yang kedua, menghindari sedentary lifestyle gitu ya, yang hanya baring atau duduk sambil ngemil seharian gitu ya di kursi sambil nonton TV gitu ya, biasanya kalau di gambar-gambar di internet gitu ya. Terus yang ketiga, hindari asap rokok, tidak menjadi perokok aktif ataupun tidak menjadi perokok pasif. Karena ya sama aja, baik perokok aktif dan perokok pasif, asap rokoknya tetap mengganggu kesehatan. Dan yang terakhir tadi adalah hindari minuman beralkohol. Mungkin sesekali aja nih dokter minumnya, atau hanya waktu lagi pesta saja dokter gitu ya. Ya tetap kalau dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, apalagi bertahun-tahun, pasti liver dan juga ginjal kita akan ikut bermasalah gitu. Sobat Serukam. Oke, kita lanjut ke tadi sudah B, A, H, berarti ke A yang selanjutnya. Itu agar terus berguna, lakukan hobi atau kegiatan yang bermanfaat. Nah, apa aja nih kira-kira dok yang bisa dilakukan oleh para lansia? Hobi apa sih yang menarik atau kegiatan apa sih yang bisa dilakukan? Nah, betul. Jadi kadang-kadang kita gitu ya, punya anak yang menyayangi orang tuanya yang sudah lansia, anaknya kerja, sibuk,
semua diurusin lansianya, bahkan untuk ganti baju semua tuh diurusin ya. Itu sebetulnya malah kurang baik ya, karena salah satu yang membuat orang bisa bahagia, punya hidup sehat dan umur panjang itu adalah dia merasa dibutuhkan ya. Itu adalah satu poin penting yang mungkin jika ada anak-anak yang punya kakek nenek atau orang tuanya sudah lansia, harus diingat bahwa orang tuanya itu tetap harus punya manfaat buat orang di sekitarnya. Kita harus mendengar pendapat dari mereka, meminta pendapat. Jadi kalau misalnya ada, misalnya nih mau makan keluar ya, itu kita boleh tanya ke orang tuanya mau makan kemana. Kalau misalnya ada baca masalah di koran, kita harus tanya, oh bagaimana kok pendapat dari bapak ibu, begitu kita harus tanya. Jadi rasa berguna itu membuat lansia itu semakin bahagia dan itu juga salah satu kunci hidup sehat pada lansia. Selain itu, lansia tidak boleh di rumah saja, kayak wah ini kan enak di rumah ada pembantu, semua ada yang ngurusin, jadi di rumah aja, itu ada kursi, tinggal nonton TV, kalau mau masak sudah dimasakkan, ya tinggal makan, itu malah sebetulnya kurang baik. Lansia itu harus punya hobi atau aktivitas yang positif. Supaya apa? Supaya dia bisa memberi dampak buat orang di sekitarnya, komunitas sosial, dan secara psikologis lansia itu mendapat support sosial dari lingkungan. Contoh nih, aktivitas sosial yang baik adalah ikut klub olahraga pada lansia ya tentu saja. Mau ikut klub senam, mau ikut klub sepeda, mau ikut klub tai chi, yoga, itu boleh ya. Bahkan harus punya ya komunitas itu atau komunitas spiritual ya, keagamaan. Kalau misalnya orang Islam berarti ya dia harus punya komunitas di masjid untuk membahas tentang kitab suci orang Muslim ya, Al-Quran begitu ya. Kalau orang Kristen ya dia harus punya kegiatan di gereja, ikut paduan suara gereja mungkin, atau ikut pelayanan di gereja, entah sebagai kolektan, atau ikut persekutuan doa yang membahas tentang Alkitab. Kenapa itu penting? Karena dengan ikut banyak kegiatan sosial, satu, lansia menjadi merasa bisa memberi dampak untuk masyarakat. Itu efek psikologisnya baik, dan umurnya akan lebih baik daripada orang yang hanya di rumah saja. Gitu. Kedua, dia latihan otak. Jadi otaknya dipakai untuk berpikir sehingga bisa mencegah terjadinya pikun pada lansia. Ya. Kemudian karena dia banyak bertemu dengan teman-teman, dia bahagia, dia tidak beresiko untuk menjadi depresi pada lansia. Hati-hati, kalau lansia terlalu banyak di rumah, jarang ada orang di rumah, merasa sendiri, itu bisa jatuh kepada depresi yang nanti akibatnya lansianya datang, dok, papa mama saya tidak mau makan, tidak suka makan, tidurnya susah, padahal dia sudah jatuh ke depresi pada lansia ya. Jadi harus punya aktivitas yang positif atau hobi yang bermanfaat terhadap kesehatan ya. Itu salah satu contohnya. Mau tahu contoh yang lain? Nah, bisa bawa lansia berobat kontrol ke poliklinik, nanti kita jelaskan lebih jelas lagi ya. Berdasarkan hobi Ya, masing-masing nanti gitu ya kita dokter. korek hobinya, kesukaannya apa, Iya, kita korek benar. di poliklinik. Karena masih banyak sih misalnya kegiatan menjahit, menyulam, itu kan sebenarnya masih termasuk hobi yang mereka bisa memproduksi sesuatu bisa diberikan kepada keluarga atau bahkan ke lingkungan, misalnya gitu ya salah Betul ya. satunya. Tapi intinya adalah kehidupan atau usia berapapun kita tetap harus berguna, berdampak baik itu untuk keluarga kita, apalagi untuk masyarakat, termasuk para lansia. Iya, betul. Tipsnya sangat bermanfaat. Terima kasih dokter. Oke, udah B, A, H, A. Berarti sekarang kita ke G. Gerak badan teratur. Tadi sempat disinggung tentang klub olahraga. Sebenarnya olahraga apa aja sih yang baik yang bisa dilakukan oleh para lansia? Apakah misalnya taekwondo Ya. itu masih boleh ya. atau misalnya panjat tebing? Nah, Ya. kira-kira apa nih yang baik untuk para lansia? Ya, sebetulnya olahraga lansia itu tergantung individunya. Kalau lansianya dari dulu atlet badminton, sudah tua, masa nggak boleh badminton? Ya boleh, karena badannya sudah terlatih dari muda untuk dia olahraga badminton. Cuman mungkin frekuensi olahraganya tidak bisa seintens atau sesering waktu muda begitu. Tapi kalau lansianya dari muda hanya di kantor atau ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, waktu sudah tua nggak boleh dong. Kalau dia mau olahraganya volley, basket, badminton, tenis, nanti jantungnya nggak kuat. Karena apa?
eh, ada batasan ketahanan olahraga untuk lansia. Tapi olahraga gimana tuh? Kalau gitu di rumah saja ya. Jangan lupa, semakin kita tua, ototnya itu semakin menyusut kalau tidak dipakai olahraga. Jadi kenapa lansia harus olahraga? Memangnya mau jadi lansia yang berotot kayak Aderai ya? Bukan begitu ya. Tapi lansia itu harus aktif bergerak, aktif berolahraga supaya ototnya tetap terjaga sehingga tidak terjadi tadi lansia semakin tua jadi bungkuk ya, tidak bisa angkat berat, nggak mau gendong cucu, malah pinggangnya sakit-sakit itu karena kurang olahraga jadi ototnya tidak terlatih ya. Olahraga yang baik adalah olahraga yang aerobik, olahraga yang diikuti dengan pola pernafasan yang baik ya. Jadi harus ada tarik nafas ya, atur nafas, tidak boleh yang olahraganya itu terlalu berat sehingga menyebabkan orang jadi ngos-ngosan ya, itu tidak boleh. Nah, olahraga apa yang cocok? Paling bagus senam, tai chi, jalan kaki yang sehat ya, mungkin jalan kakinya itu sekitar 5.000 10.000 langkah sehari ya. Kemudian bisa juga berenang, bersepeda ya, itu bisa dilakukan ya. Kemudian olahraganya sebaiknya tidak dilakukan sendiri karena tadi mengingat sebaiknya punya komunitas yang baik sehingga itu juga selain menyehatkan secara fisik, dia menyehatkan secara psikologis ya. Jadi punya teman-teman yang mendukung itu membuat lansia lebih sehat baik fisik maupun psikologis. Olahraganya berapa lama? Olahraganya 1 minggu itu harus total 150 menit atau setiap hari sebaiknya berolahraga sekitar setengah jam ya. Olahraganya harus terus-terusan. Dok, ini papa saya atau mama saya tiap hari beres-beres kok di rumah, bongkar pasang barang begitu di rumah. Nah, itu bukan olahraga. Olahraganya harus gerakannya ritmis, lalu continue, dan itu harus dilakukan terus-menerus selama 30 menit. Kapan harus stop olahraga? Kalau denyut nadinya sudah terlalu cepat ya, atau sudah merasa capek, ngos-ngosan, atau sesak nafas, itu tidak boleh ya. Jadi tetap harus berolahraga. Tujuannya tadi menjaga supaya ototnya tetap sehat sehingga walaupun sudah tua bisa naik motor sendiri, bisa nyetir sendiri, bisa gendong cucu, bisa angkat tas belanja sendiri, bisa belanja sendiri, kan itu satu kebahagiaan ya untuk usia tua. Begitu, Dokter Livia. Oke, berarti kalau saya lihat hari Sabtu pagi, kelompok geriatri kita ngelakuin senam itu udah pas berarti ya dokter untuk melakukan gerak tubuh yang sesuai dengan usianya. Ya, betul. Jadi senam pada FKTP atau Puskesmas itu adalah salah satu program pemerintah yang berdampak untuk lansia. Karena itu mengajarkan bagaimana olahraga yang sehat dan menjaga supaya otot-otot lansia tidak semakin kurang ya. Jadi itu mau membentuk generasi lansia Indonesia yang juga bisa sehat, sukses dan bisa berdampak buat masyarakat. Ya. Oke deh, itu ya para sobat serukam. Yes. Oke, kita lanjut berarti ke yang selanjutnya yaitu I, iman dan takwa yang ditingkatkan dan juga kelola stres. Ada tips tersendiri dokter untuk iman dan takwa dan bahkan kelola stres ini? Betul ya. Jadi ini adalah tips yang tidak kurang penting. Jadi ini sangat penting ya. Gitu. Secara spiritual itu harus dijaga. Kenapa? Boleh sobat serukam sekalian browsing. Orang tertua di dunia saat ini itu siapa? Itu adalah salah satu biarawati di luar negeri ya, di Brasil kalau tidak salah. Kalau dibaca atau dilihat dari pola hidupnya, beliau itu adalah seorang yang tekun dalam keagamaan dan memberi dampak buat banyak orang. Nah, jadi itu juga salah satu tips supaya umurnya panjang ya. Doanya harus diperkuat, ibadahnya harus disiplin dan tekun ya. Apapun agamanya, kegiatan keagamaan, para anak-anak harus mendorong orang tuanya sudah lansia untuk ikut kegiatan keagamaan. Satu kali saya pernah ikut kebaktian di gereja dan saya senang sekali karena melihat ada salah satu lansia, walaupun sudah stroke, tapi didorong oleh anaknya naik kursi roda ikut kebaktian. Itu bagus banget, itu anaknya harus dikasih jempol karena kedekatan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa itu berdampak dengan kesehatannya. Bagaimana? Jadi dia
selama hidup kalau misalkan ada masalah, dia tidak akan gampang jatuh kepada stres dan depresi. Ya, dengan ibadah dan doa yang baik, secara kerohanian yang baik, itu sudah banyak penelitian menyatakan bahwa dia tidak akan mudah sakit dan daya tahan tubuhnya lebih baik. Jadi, apapun agamanya, sobat serukam sekalian, tetap harus menjaga kegiatan kerohanian dan ibadah, juga doa-doa pribadi, ya, sampai usia tua. Supaya apa? Ya supaya lanjut umurnya, ya. Walaupun umur tetap ada di tangan Tuhan, tapi kita tetap berusaha supaya kita dapat tetap sehat walaupun bertambah usia. Kemudian, bagaimana jika lansianya itu punya banyak stres begitu? Ya harus tahu cara mengelola stres. Nah itu harus konsultasi, bisa dengan dokter, bisa dengan psikolog ya, atau dengan petinggi di agama ya, guru agama begitu. Jadi supaya dicari apa pengelolaan stres yang baik ya. Selain berdoa, bisa juga dengan mempunyai hobi ya. Jika punya hobi, kalau bapak-bapak mungkin hobinya bersihin motor, punya motor kesayangan, nah itu bisa mengurangi stres. Atau ibu-ibu hobinya merawat bunga, begitu, itu bisa mengurangi stres ya. Jadi dengan dia melakukan hobinya, itu dia bisa sedikit melupakan stresnya dan dia bisa mengelola sehingga stresnya itu tidak berdampak menjadi jatuh pada depresi pada lansia. Begitu. Jadi harus punya hobi yang baik juga. Ya. Ya tuh bisa juga kalau kelola stres dengan misalnya punya tempat cerita. Lansia nggak tinggal sendiri tapi bisa berkomunikasi dengan baik bersama anak-anaknya, cucu-cucunya. Kira-kira itu juga bisakah dokter untuk menjaga supaya lansia ini nggak stres? Betul ya. Jadi memang ada beberapa penelitian yang menyatakan kalau perempuan ditinggal oleh pasangan hidupnya, jadi seorang ibu ditinggal oleh suaminya, itu biasanya dia umurnya lebih panjang. Kenapa? Alasannya adalah karena laki-laki tidak bercerita. Laki-laki itu memang susah mencurahkan hati, ya apalagi anaknya laki semua, antar laki-laki tidak ada yang bercerita. Itu kurang baik, karena kalau ada stres atau ada masalah nanti dipendam, akhirnya jadi depresi. Ya, memang itu satu tantangan ya, kalau lansia nggak mau cerita, itu memang harus rekonsiliasi keluarga. Memang keluarganya harus kumpulkan, lalu anaknya yang dekat harus dicari satu persatu siapa yang bisa mendekati orang tuanya atau teman-teman orang tuanya yang memang dulu jadi teman curhat gitu, harus dicari ya sahabat karibnya begitu ya. Jadi sangat penting untuk mendorong kepada orang tua kita yang jadi lansia itu harus banyak bercerita. Caranya sederhananya bagaimana? Sederhananya adalah tiap hari kita harus menyapa dong orang tuanya ya. Kalau punya orang tua baik ibu atau ayah begitu yang sudah lansia, ya walaupun kita sibuk sempatkanlah tiap pagi kalau rumahnya jauh telepon, hanya ngobrol selamat pagi sudah makan belum ya, hari ini apa kabar, apa yang dirasakan ya, dengan menjalin relasi yang baik. Nah itu lama-lama pasti orang tua akan cerita kepada anak-anaknya dan mereka bisa berkurang resiko untuk jatuh pada depresi pada lansia ya begitu. Oke, sip. Udah lengkap banget nih dokter. Tapi kita baru sampai ke I. Jangan kemana-mana dulu. Masih ada satu tips lagi yang ketujuh berarti A terakhir, yaitu awasi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Adakah saran dari dokter kira-kira pemeriksaan apa aja sih yang penting banget untuk diperiksakan pada para lansia? Yes, ya. Jadi yang terakhir ini tidak boleh kita lupakan. Memang lansia itu seringkali begini, apalagi ini budaya Asia ya. Rasanya saya nggak ada sakit apa-apa, ngapain ke dokter, ngapain periksa darah, ngapain periksa lab, ronsen dan lain-lain ya. Itu tidak boleh begitu ya, karena saat kita tua badannya itu mulai tumpul reseptornya untuk merasakan nyeri, untuk merasakan sakit penyakit. Jadi satu kali lansia itu begitu sakit, itu sudah sakit berat. Kenapa? Ya itu karena ada sakit-sakit yang tidak menular tadi, yang menumpuk. Satu kali dia kena sakit yang berat, semuanya organnya sudah tua dan menjadi penyakitnya komplikasi kemana-mana. Untuk menghindari itu, sebaiknya dijadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala
setiap setahun sekali minimal. Nah, ini adalah program yang baik sekali ya dari Kementerian Kesehatan kita, bahwa ada pemeriksaan gratis kesehatan setiap ulang tahun. Itu saya setuju ya, karena memang sebaiknya kita menghadiahi orang tua kita yang sudah lansia waktu ulang tahun itu dengan pemeriksaan kesehatan. Periksa kesehatannya apa aja, Dok? Saya kan bukan dokter, saya bingung mau periksa apa. Ya jangan dipikir sendiri ya. Rumah sakit banyak program pemeriksaan kesehatan. General check up di hampir semua rumah sakit itu pasti ada paketnya. Harganya pun beraneka ragam, menyesuaikan dengan kantong para sobat serukam ya. Kemudian, gimana, Dok, kalau saya cuma dekat dengan puskesmas? Jangan takut, puskesmas itu selalu punya program prolanis, program penyakit kronis ya. Itu juga untuk pemeriksaan rutin berkala untuk lansia, pemeriksaan sederhana yang bisa melakukan penyaringan terhadap penyakit. Dan ada juga program pemeriksaan screening yang lain waktu ulang tahun. Itu juga bisa ditanyakan ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat. Karena sekarang programnya sudah banyak, tinggal mau atau tidak diperiksa 1 tahun sekali minimal ya, supaya tidak jatuh pada penyakit yang berat begitu sakit ya. Gitu. Iya, jadi jangan takut untuk pergi ke dokter. Dokter memang dipanggil untuk menolong orang yang sakit, tapi kami juga mau menolong untuk para sobat serkam memeriksakan kesehatannya, memastikan bahwa sobat serkam memang dalam keadaan yang sehat dan baik. Begitu juga dengan para lansia yang harus memeriksakan kesehatannya secara rutin, karena tadi mulai terjadi kerentanan, mulai terjadi banyak masalah, supaya kita diperiksakan bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi penyakit-penyakit degeneratif tersebut ya dokter ya. Betul, Olivia. Jadi semakin tua harus semakin sadar kesehatan. Begitu. Ya, betul. Berarti tadi ya para sobat Selkom sudah ada tips bahagia, dimulai dari berat badan berlebihan dihindari, aturlah makan dengan gizi seimbang, hindari faktor resiko penyakit tidak menular, agar terus berguna lakukan hobi atau kegiatan yang bermanfaat, gerak badan teratur, iman dan takwa ditingkatkan serta kelola stres, dan yang terakhir awasi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jangan sampai lupa ketujuh tips tersebut yang dapat membuat para lansia itu menjadi lansia yang sehat, bahagia, dan bahkan memiliki kehidupan yang tetap berkualitas. Terakhir nih dokter, adakah tips bagaimana supaya kita semua gitu ya tetap memiliki usia yang panjang? Benar sih tadi yang dokter bilang, usia, umur itu semua di tangan Tuhan. Tapi pasti kita juga memiliki suatu tujuan hidup, pengen punya usia yang panjang, pengen lihat anak cucu bertumbuh, berkembang menjadi manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang sehat. Bagaimana supaya kita punya kehidupan yang umur panjang tapi juga sehat? Yes. Ada tipsnya Kak dokter? Ya, ini adalah tips menua dengan sehat ya, menurut Dr. Max, spesialis penyakit dalam. Ya. Yang pertama, stop minum gula ya. Gula harus dihentikan karena itu memicu banyak penyakit kronis ya. Kemudian kedua, harus suka makan sayur dan buah-buahan ya. Kenapa? Sayur dan buah-buahan itu adalah berkat Tuhan yang membuat badan kita kaya vitamin, kaya nutrisi ya. Itu harus dimakan dengan porsi yang banyak seperti yang tadi saya jelaskan pada porsi makannya ya. Setengah piring isinya sayur dan buah-buahan ya. Kemudian batasi jumlah kalori yang dimakan ya. Makan nggak boleh banyak-banyak. Lansia tidak boleh mukbang, apalagi makannya all you can eat di mana-mana. Itu tidak boleh. Kalori berlebih itu membuat badan kita mengalami peradangan, mempercepat penuaan, yaitu sudah banyak penelitiannya ya. Jadi makan secukupnya, 70-80% kenyang sudah cukup. Makan jangan sampai kekenyangan ya. Gitu. Kemudian masa ototnya jangan lupa ya, tambah tua ototnya makin kecil kalau tidak rajin olahraga. Jadi harus olahraga, aktif, bergerak ya. Jangan stres. Orang yang stres punya kecenderungan jadi tidak nafsu makan, jadi tidak mau jaga kesehatan, sehingga umurnya secara penelitian akan lebih pendek daripada orang yang tidak punya stres ya. Begitu. Jadi harus mengelola stres dengan benar. Ketiga, tadi jangan lupa orang tertua di dunia saat ini seorang biarawati ya. Jadi kita harus menjaga spiritualitas kita, baik berdoa secara personal ataupun beribadah, itu tetap disiplin dan tetap mengikuti kegiatan spiritual yang ada. Begitu. Itu adalah tips untuk
bisa berumur panjang. Sekali lagi, umur ada di tangan Tuhan. Ya. Ya, tapi kita tetap punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita, ya kan? Umur itu memang anugerah dari Tuhan, tapi kita juga diberikan hikmat dan anugerah untuk boleh bertanggung jawab terhadap kehidupan yang Tuhan sudah berikan, gitu ya dokter ya kira-kira. Ya, jadi itu ya para sobat serukam, para lansia itu kehidupannya harus terus berguna dan bermanfaat, harus terus memiliki kehidupan yang sehat dan bahkan berkualitas. Dan tips-tips tadi gitu ya, tips bahagia, tips penuaan dengan sehat gitu ya, itu menjadi suatu tips yang bisa dipraktekkan oleh para sobat serukam semua. Dan dari Dr. Max, adakah closing statement yang mau diberikan untuk para sobat serukam? Ya, oke, closing statement-nya ini aja. Boleh tambah tua, tapi harus tetap sehat. Menua dengan sehat dengan tips bahagia. Ya. Wah, udah kayak pantun, tapi nggak ada rimanya gitu. Nggak ikut pantun. Iya, berarti itu closing statement dari Dr. Max ya. Semoga informasi yang kita berikan hari ini tentang lansia yang mungkin jarang kita dengar, jarang tahu juga, atau bahkan belum pernah nih dengar informasi tentang bagaimana sih lansia ini kehidupannya tetap bisa berkualitas, bisa berguna dan bermanfaat bagi para sobat serukam. Mungkin yang nonton anak cucunya boleh dikasih tonton atau dikasih lihat ke kakek nenek atau ibunya atau om tantenya supaya mereka juga bisa punya kehidupan yang berkualitas sama seperti para lansia lain yang memang memiliki kehidupan yang sehat. Mungkin segitu aja untuk hari ini dokter. Terima kasih banyak sudah boleh hadir di dalam ruang sehat hari ini. Ya, dengan senang hati. Senang hati. Ya. Nantikan podcast-podcast kita selanjutnya di ruang sehat dengan berbagai topik yang menarik. Nah, kita mau kasih sneak peek sedikit atau sedikit bocoran. Habis ini kita mau bahas apa nih? Habis ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang memangnya makan pedas itu bisa bermanfaat ya bagi kesehatan. Nah, ya ini kan banyak ya, waduh makan pedas mau berobat ke dokter berarti nggak boleh makan pedas. Emangnya nggak ada pengaruh positif dari makan pedas? Nah, kita ngomong di podcast selanjutnya, jangan dibocorin dulu sekarang ya. Buat yang penasaran, ya tetap nantikan podcast kita selanjutnya. Kita bisa lihat di YouTube RSU Bethesda Serukam atau misalnya bisa follow juga Instagram kami ataupun Facebook kami. Nanti akan dikasih tahu deskripsi di link deskripsi yang di bawah, atau misalnya ada yang punya banyak pertanyaan baik itu terkait lansia ataupun pertanyaan kesehatan yang lain bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa tetap untuk like, komen dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan tentang informasi menarik dari Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam. Dan yang terakhir, boleh tahu Kak Dr. Max mulai praktek di Serukam sejak kapan dan kira-kira prakteknya kapan aja nih dokter? Oh iya, ya saya sudah praktek membuka polip penyakit dalam setiap hari Senin sampai Jumat, jam polinya jam 8 sampai jam 2 siang. Ya, jadi boleh konsultasi, terutama kalau mau konsultasi tentang tips bahagia tadi, dok saya kurang jelas, saya mau tanya-tanya. Ya silakan ketemu di poliklinik, kami bisa melayani baik pasien umum maupun pasien BPJS. Oke deh. Sekali lagi terima kasih, semoga informasi hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.